4 orang ditetapkan tersangka penculikan Bilqis. Hari Pahlawan 2025, API serukan perjuangan lewat ilmu dan empati. Unhas teguhkan komitmen reformasi birokrasi melalui pencanangan zona integritas. Prabowo anugerahkan gelar pahlawan nasional untuk 10 tokoh, Sulsel absen lagi. Polisi menangkap 4 orang pelaku penculikan anak perempuan bernama Bilqis Ramadhani, 4,5, yang ditemukan di daerah Jambi setelah dijual. Keempatnya kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Keempat pelaku yang diamankan diantaranya, SY, 30, merupakan warga Makassar yang membawa Bilqis dari Taman Pakui Sayang, saat menemani ayahnya bermain tenis. Kemudian, NH, 29, warga Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Jateng, yang membawa Bilqis dari tangan SY. Selanjutnya, pelaku berinisial MA, 42, dan AS, 36, merupakan warga Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang menjual bocah perempuan tersebut ke warga primitif di bagian pedalaman di Jambi. Dari proses penyelidikan, Polrestabes Makassar sudah mengamankan 4 tersangka, kata Irjen Juhandani saat memberikan keterangan resminya, Senin 10 November. Aksi penculikan ini berawal pada 2 November, di mana korban menemani ayahnya berolahraga tenis di Taman Pakui Sayang. Kemudian pelaku bernama SY membawa korban ke kosnya di Jalan Abu Bakar Lambogo, lalu menawarkan korban melalui media sosial Facebook dengan akun Hiromani Rahim Bismillah. NH kemudian tertarik dan datang dari Jakarta ke Makassar untuk mengambil korban dengan transaksi 3 juta rupiah, ungkapnya. Setelah berhasil melakukan transaksi, Bilqis kemudian dibawa NH ke Jambi melalui Jakarta dan dijual kepada tersangka AS dan MA seharga 15 juta rupiah, dengan dalih membantu pasangan yang sudah 9 tahun tidak memiliki anak. Setelah menyerahkan korban, NH melarikan diri ke Sukoharjo dan mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal, katanya. Sementara itu, AS dan MA mengaku membeli korban dari NH seharga 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Mereka juga mengaku telah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WhatsApp, jelasnya. Meski para pelaku penculikan tersebut telah ditangkap, Kapolda menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan bersama Bareskrim Polri, khususnya Direktorat PPO-PPA dan Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk memastikan apakah jaringan ini berkaitan dengan kasus-kasus TPPO lainnya. Akibat perbuatannya para pelaku dijerat pasal 83 Yungto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat 1, dan 2 Yungto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Korban akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di permukiman salah satu suku di Kabupaten Merangin, Jambi. Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Kota Makassar berlangsung penuh hikmat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, memimpin langsung upacara di halaman Balai Kota Makassar, Senin 10 November. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Makassar, para kepala SKPD, ASN lingkup pemerintah kota, serta perwakilan TNI dan Polri. Dalam amanatnya, Munafri membacakan pesan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa dengan rasa hormat dan rasa syukur. Ia menegaskan, perjuangan para pahlawan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masa depan generasi yang bahkan belum mereka kenal yakni generasi Indonesia masa kini. Kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan, lanjutnya. API menyoroti 3 nilai keteladanan utama dari perjuangan para pahlawan, kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa, dan pandangan jauh ke depan. Menurutnya, ketiganya menjadi fondasi moral yang harus diwarisi oleh setiap warga negara. Pertama, kata API, kesabaran menjadi kunci kemenangan para pahlawan. Mereka bertahan dalam keterbatasan, perbedaan pandangan, dan tekanan berat, namun tetap menjaga semangat persatuan. Dari kesabaran lahir kemenangan, karena kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan, ujarnya. Kedua, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Para pahlawan, menurut API, tidak mencari balasan setelah merdeka.
Mereka kembali ke rakyat, mengajar, menanam, dan membangun negeri dengan ketulusan. Kehormatan sejati bukan pada jabatan, tapi pada manfaat yang ditinggalkan, tegasnya. Universitas Hasanuddin, Unhas, menyelenggarakan acara pencanangan pembangunan zona integritas di Hotel Unhas, Kota Makassar pada Senin 10 November. Kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, menjadi bagian dari program reformasi birokrasi nasional. Tak hanya itu, dilaksanakan pula penandatangan Fakta Integritas oleh seluruh dekan fakultas dan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan, RSP, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, RSGMP. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Unhas, Profesor Sumbangan Baja menyampaikan, upaya terus dikerahkan untuk menegakkan zona integritas. Agar seluruh tata kelola bisa dilakukan dengan baik, ujarnya. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja berintegritas, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak, yang selalu mendukung sehingga pencanangan ini dapat dilaksanakan, ucap Sumbangan. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa yang dinilai telah memberikan jasa luar biasa bagi kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan Indonesia. Prosesi penganugerahan dihadiri para pejabat tinggi negara serta keluarga ahli waris penerima gelar, di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 November. Penganugerahan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden, Kepres, Nomor 116 TK tahun 2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2025. Dalam naskah resmi Kepres tersebut, Presiden menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan negara atas dedikasi dan pengorbanan mereka bagi bangsa Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional diberikan sebagai penghargaan tertinggi negara kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya demi kepentingan bangsa dan negara, mewujudkan persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bunyi kutipan Kepres yang dibacakan dalam upacara. Dalam prosesi yang berlangsung hikmat itu, narator istana membacakan ringkasan jasa masing-masing tokoh. Dua nama besar menarik perhatian publik, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Presiden kedua RI Soeharto, keduanya dinilai memiliki kontribusi monumental dalam sejarah perjalanan bangsa. Gus Dur diakui atas perjuangannya dalam memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di tengah keberagaman Indonesia.